Om Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Chandra Kardana dapat kembali menjumpai Anda dalam program Bahtera, Bahagia dan Sejahtera. Kali ini kita akan membahas bagaimana pemerintah Provinsi Bali berhasil dalam membangun daerahnya yang diwujudkan dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, di mana berbagai sektor ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Bali yang berlandaskan visi Nangun Satkerti Loke Bali. Dan untuk membahas hal tersebut, saya telah kedatangan 3 orang narasumber yang akan kita ajak untuk ngobrol dan juga untuk berbincang. Langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Nyonya Putri Koster, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Swastiastu, Om Bunda. Swastiastu, Chandra. Yang kedua langsung saja kita sapa Profesor Dr. DRH Imade Damriase MS, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. Swastiastu, Prof. Swastiastu. Oke. Narasumber saya yang ketiga adalah Profesor Dr. Iwayan Adnyane, SSN, MSN, Kelompok Ahli Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya. Swastiastu, Swastiastu, Prof. Chandra ya. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai pemerintah Provinsi Bali ini yang memang terus berkomitmen ini membangun Bali ini tidak henti-hentinya. Buktinya adalah ada 44 tonggak peradaban ini ya Bunda ya. Dan Bunda ini juga berkontribusi untuk bisa mensosialisasikan, memberitahukan bahwa memang pemerintah Provinsi Bali ini komitmennya tinggi. Bukan begitu Bunda? Iya, itu bagian dari tugas dan tanggung jawab. Bunda berpikir apa ya yang harus dilakukan kalau membayangkan PKK itu visi misinya itu adalah mewujudkan keluarga yang cerdas, yang sehat, berdaya guna, berdaya saing tinggi, berakhlak mulia. Kayaknya luas banget cakupannya gitu. Tetapi kembali Bunda peringkas saja kegiatannya kan menjadi 2, sosialisasi dan aksi sosial. Aksi sosialnya ya langsung menyasar dan bertemu langsung dengan masyarakat, memberikan bantuan yang bisa kita bantu. Kemudian yang sosialisasi, ya mensosialisasikan 10 program pokok PKK dan dikaitkan juga dengan visi misi dari pemerintahan setempat. Kalau Bunda di provinsi, ya pemerintahan Provinsi Bali. Nah, sekarang sudah memasuki tahun kelima, sudah ada kelihatan yang beliau rencanakan beserta jajaran beliau itu seberapa sudah dilaksanakan. Nah, di situ Bunda mengambil tugas. Jadi caranya apa? Karena Bunda bukan ahli di bidangnya, ketika mensosialisasikan, Bunda hadir pasti dampingi beliau-beliau yang selama ini sangat membantu Bapak Gubernur untuk mewujudkan visi misi beliau. Kalau kita tidak kawal, nanti keluar dari koridor Bali yang metaksu tidak kita miliki lagi. Nah, kali ini sudah ada 44 tonggak peradaban itu penanda Bali era baru. Karena Bunda bukan ahli membicarakannya, tetapi Bunda punya program untuk menyampaikannya, makanya Bunda dampingi kelompok ahli dari Gubernur Bali. Dan kali ini mengkhusus untuk yang saat ini kita hadir, menyapa pemirsa TVRI itu membicarakan bagaimana pemerintahan Provinsi Bali sangat mengawal ajaknya Bali lewat seni tradisi, kearifan lokal, adat, dan budaya Bali. Ini saya ke Prof. Damri nih. 44 tonggak peradaban masih belum cukup ya, Prof? Atau mau nambah lagi nih? Iya, kalau yang 44 tonggak peradaban Bali era baru ini kan kita identifikasi kalau tidak salah awal tahun 2023. Nah, kalau dikumpulkan lagi, termasuk yang terakhir adalah disahkannya rancangan undang-undang Provinsi Bali menjadi undang-undang Provinsi Bali, ini adalah yang ke-45. Jadi yang sangat fundamental, jadi undang-undang Provinsi Bali. Jadi 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini adalah sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Setelah kita identifikasi, kita kumpulkan ternyata ada 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Nah, kemudian kalau kita klasifikasikan ada 3 kelompok besar. Apa saja itu, Prof? Yaitu menjaga alam, kebudayaan, dan manusia. Jadi 3 komponen utama ini. Yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Ramo Bali. Itu apa saja, Prof? Mungkin yang paling baru dulu boleh dijelaskan, Prof? Ya, jadi yang paling terkait dengan ini adalah pemulihan keluhuran budaya Bali, kemudian penguatan dan pemujaan kebudayaan Bali, kemudian pembaharuan pesta kesenian Bali, kemudian ada festival
seni Bali Jani. Jadi, Baik, Prof. Kun ya. Ini bisa dijelaskan kenapa kok seni budaya yang makin dikuatkan? Kita tahu Bali ini udah kuat seni budayanya. Kenapa masih perlu lagi dikuatkan? Apa ada tanda-tanda bahayanya begitu, Prof? Iya, betul. Jadi dalam konsep yang makro atau yang besar, bahwa pembangunan Bali itu hulunya adalah penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Jadi pada berbagai forum, baik formal maupun non-formal, Pak Gubernur, Pak Dr. Wayan Koster menjelaskan Bali hanya memiliki kebudayaan. Dan kebudayaan itu lekat di benak, di sanubari masyarakat Bali. Gitu. Jadi kita tidak memiliki tambang, baik itu energi dan lain-lain, tapi kita memiliki kebudayaan yang daya hidupnya itu langgeng. Dan ini bisa dieksplorasi terus ya. Bisa selalu gitu ya, dieksplorasi. Nah, sehingga hilirnya yang paling bisa dinikmati adalah bagaimana masyarakat berdaya untuk selalu kreatif, inovatif, untuk melahirkan karya-karya tidak saja seni ya, tapi juga seluruh dimensi-dimensi kreatif, termasuk juga kerajinan, termasuk juga hilirnya yang berkaitan dengan teknologi, termasuk juga karya-karya yang bersifat digital dan virtual, termasuk yang sampai augmented reality, sampai dengan memakai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di dalam penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali itu ada dua arusnya. Pertama melalui pendidikan, yang kedua melalui penguatan ekosistem budaya. Jadi melalui pendidikan dari yang PAUD sampai sekolah pendidikan jenjang dasar, menengah, termasuk juga perguruan tinggi, itu diajak bersama-sama dalam membangun karakter, jati diri, dan juga kompetensinya di bidang seni dan budaya. Bagaimana Bali betul-betul menjadi Padma Buana, jadi pusat perhelatan, nah termasuk di tingkat infrastruktur dibangun pusat kebudayaan Bali. Yang mulailah memberikan pemahaman kepada anak-anak kita di rumah, anggota keluarga kita di rumah, bagaimana mestinya sejati-jatinya Nak Bali gitu. Karena yang menjaga kan Nak Bali nih, Pulau Bali ini. Nak Bali itu siapa? Ya masyarakat Bali. Yang agama mungkin saja berbeda, tetapi mengenai adat, seni, tradisi, kearifan lokal, kita harus ambil tanggung jawabnya masing-masing. Jadi pemahaman itu. Makanya PKK punya peranan penting, itu masuklah kemudian ke komponen terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga. Jadi ayo ajak gerakkan mereka untuk lebih memahami jati dirinya Nak Bali, kemudian ambil bagian apa yang menjadi tanggung jawab kita. Hulu hilirnya sangat disiapkan oleh pemimpin kita. Bahkan tidak hanya untuk sekarang, beliau sudah memikirkan bagaimana kemajuan zaman nanti akan menggerus apa yang mestinya kita warisi, yang kita lestarikan. Karena apa? Pengaruh budaya asing. Jadi kita harus ingat pengelingsir kita itu adalah pengelingsir yang cerdas. Jadi mereka tidak alergi terhadap pengaruh asing, tetapi malah bisa terinspirasi. Buktinya apa? Dari kesenian-kesenian ukiran misalnya Pak Prof Kun, itu ukiran ada yang namanya patra Belanda, patra Cina, patra Mesir, itu mereka terinspirasi dari seni-seni ukir negara lain, tetapi kemudian menjadi ciri khas Bali akhirnya. Jadi saya kira Pak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali terkait dengan bagaimana menjaga adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali, dari segi regulasi saya kira banyak sekali yang sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Misalnya terkait dengan penggunaan busana adat Bali. Kalau dulu kita kan bisa hitung sebulan itu berapa kali kita pakai busana adat Bali. Dan ini juga memiliki dampak ekonomi yang cukup tinggi terhadap UMKM yang bergerak di bidang busana adat Bali. Budaya Bali yang diangkat ini mulai mengadaptasi juga nih. Budaya Bali dikombinasikan dengan kemajuan teknologi. Ini kan juga sebuah visi jangka panjang yang benar-benar visioner begitu ya. Tetap mempertahankan budaya Bali tapi tidak mau ketinggalan dengan teknologi yang ada. Itu bagaimana Prof? Justru dengan hadirnya Festival Seni Bali Jani yang dirintis oleh Bunda Putri Koster ya, jadi itu semacam jawaban dari mimpi-mimpi yang lama sesungguhnya oleh terutama pelaku-pelaku seni modern dan kontemporer. Jadi wahana tidak ada, mereka hanya bisa menjadi sampiran di dalam ajang pesta kesenian Bali, dan itu udah berpuluh tahun menjadi keluh kesah. Nah baru terjawab
ketika Bunda Putri tentu juga diamini oleh Pak Gubernur Wayan Koster, itu mulai rancang begitu masa kepemimpinan tahun pertama. Jadi 2019 sudah langsung publish, langsung kita selenggarakan penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani. Kedepannya, ketika punya tempat yang lebih besar lagi, kita lebih harus siapkan diri sehingga anak-anak Bali, seniman-seniman Bali mesti menjadi tuan di rumahnya sendiri. Ini tentu sangat memerlukan dukungan dari semua pihak. Jadi masyarakat, kemudian seperti Bu Koster disampaikan, jadi orang Bali itu mari kita pulang ke Bali untuk membangun Bali. Sehingga pariwisata ke depan diarahkan oleh Pak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali adalah pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Ini yang telah diatur di dalam peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang terkait dengan sektor pariwisata. Ya pemirsa, kita masuk dalam segmen terakhir Bahtera yang membahas mengenai pemajuan dan penguatan seni dan budaya Bali. Prof. Damri, ini Bali ini sudah langganan Prof sebagai best tourism destination di dunia begitu karena alamnya yang indah. Sekarang didukung lagi budayanya yang bisa terjaga, ini benar-benar hal yang luar biasa. Apakah ada apresiasi juga dari dunia terkait dengan Bali yang komitmen dalam menjaga budaya, tidak hanya alamnya Prof? Jadi konsep pembangunan Bali yang menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan ini sebenarnya sudah diapresiasi oleh dunia. Jadi ini terbukti pada saat Pak Koster diundang sebagai pembicara dalam forum dunia di Washington DC terkait dengan bagaimana konsep pembangunan Bali yang ramah lingkungan, kemudian terkait juga transportasi ramah lingkungan. Jadi semua sangat mengapresiasi konsep pembangunan yang dilakukan di Bali karena ini secara komprehensif dan menyeluruh. Jadi apa yang kita sudah miliki berbasis kearifan lokal itu sebenarnya konsep pembangunan dunia, sehingga banyak dari apa yang dipaparkan oleh Pak Koster selama di Washington dan di New York ini, lembaga-lembaga dunia itu sangat mensupport dan mengapresiasi. Malah ada yang menitipkan Bali kepada Pak Wayan Koster sebagai Gubernur Bali untuk menjaga Bali ini. Coba kita bayangkan kalau kita tidak mengapresiasi, kemudian malah orang luar yang menitipkan Bali kepada kita. Itu artinya apa? Bahkan dunia pun juga memiliki rasa kepedulian karena rasa Bali ini dunia ini sudah merasa memiliki Bali ini. Bunda, ini Gubernur Bali Pak Wayan Koster sudah set standar yang tinggi nih, apalagi sudah dimanjakan lah begitu ya untuk pemimpin-pemimpin yang kedepannya, undang-undangnya sudah ada, aturannya, kemudian jalannya, roadmap-nya, tinggal diikuti saja. Ini Bunda gimana nih memandangnya? Kedepannya bayangan Bunda kan seperti apa nih Bali 5, 10, 100 tahun ke depan? Kembali ke apa? Kekuatan komitmen kita dan konsisten kita pada ikrar itu. Jadi pemerintah sudah melakukan kewajiban, nah masyarakat, kelompok masyarakat apa? Yuk dukung pemerintah kita. Bunda sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali tidak akan bosan-bosan untuk mengajak, karena tugas Bunda adalah menggerakkan partisipasi aktif masyarakat. Sudah dibuatkan aturannya, mari kita dukung bersama. Oke, setuju dengan Bunda, mari kita dukung bersama. Semoga kedepannya akan budaya Bali ini tetap terjaga dan balik lagi ke kita nanti hasilnya dan manfaatnya demi kesejahteraan masyarakat. Dan tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.